Halo, selamat datang di channel gue Renardo Suryandaru. Di channel ini gue akan membahas isu-isu terkait dengan bisnis, ekonomi, dan keuangan secara singkat, padat, dan jelas. Sebagai perkenalan, gue adalah dosen di salah satu sekolah bisnis terkemuka di Indonesia dan juga pengusaha UMKM serta konsultan bisnis. Di video kali ini gue akan membahas terkait dengan isu keuangan. Pertanyaannya adalah, kenapa sih uang kita nggak pernah cukup? Mungkin pertanyaan ini terdengar klise dan ini sifatnya sangat subjektif. Terkadang tiap orang bisa beda-beda soal kecukupannya. Ada yang dengan 10 juta cukup, ada yang dengan 20 juta cukup. Mungkin saja ada di sana orang yang penghasilan 100 juta tapi masih merasa belum cukup. Tapi di sini gue mau kasih beberapa cara yang menurut sudut pandang gue dapat membantu kita merasa cukup akan uang yang kita hasilkan atau miliki. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat ataupun fungsi dasar akan hidup kita. Contoh kebutuhan dalam jangka pendek misalnya membayar cicilan ataupun mengisi alokasi tabungan. Dalam jangka menengah misalkan kebutuhan kita adalah untuk mensekolahkan anak. Mungkin dalam jangka panjang kebutuhan kita adalah terkait dengan pensiun ataupun investasi. Di sisi lain, keinginan adalah hal-hal yang terkait dengan selera ataupun preferensi kita pribadi. Contohnya adalah misalkan kita memiliki selera untuk minum kopi yang enak. Let's say kita lebih suka Starbucks timbang kopi-kopi sasetan. Itu merupakan selera. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti keinginan secara terus-menerus. Ini tentu saja bisa berbahaya untuk kondisi keuangan kita. Untuk itu, cara yang paling mudah setelah kita mengetahui mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita, ada baiknya kita melakukan alokasi anggaran pribadi kita masing-masing. Misalkan, untuk kebutuhan 70 sampai dengan 80% dari penerimaan dan untuk keinginan, let's say 20 atau 30% dari penerimaan. Dengan adanya rule of thumb ini, paling tidak kita memiliki alokasi untuk penggunaan uang kita. Yang kedua adalah stop untuk membanding-bandingkan. Sebagai contoh, let's say pendapatan gue sebulan 20 juta. Lalu gue membandingkan pendapatan gue dengan temen gue yang let's say pendapatannya 60 juta. Dan tentu saja lo bisa melihat bahwasanya terdapat perbedaan 40 juta. Well, kalau kita terus membandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain, hasilnya adalah kita akan lebih banyak menerima hasil buruknya ketimbang baiknya. Hal ini juga didukung oleh penelitian di dalam jurnal berjudul Economic Journal yang menyatakan bahwasanya orang yang membanding-bandingkan penghasilan dengan orang lain cenderung memiliki perasaan kurang bahagia. Dan menariknya, jika kita membandingkan penghasilan kita dengan sahabat-sahabat kita, itu cenderung untuk membuat kita jauh lebih tidak bahagia. Lalu apa akibatnya kalau kita terus-menerus membandingkan penghasilan kita dengan orang lain? Mungkin saja kita akan sulit untuk maju, kehilangan kepercayaan diri, dan tentu saja tidak bisa menerima diri sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Cara yang paling simpel adalah batasi penggunaan media sosial lu. Karena lo tahu kita sekarang hidup di dalam dunia media sosial di mana orang-orang pasti akan memiliki kecenderungan untuk memamerkan ataupun menunjukkan apa yang menjadi pencapaian mereka termasuk penghasilan. Instead of lu memandangi media sosial lo, lebih baik lo gunakan waktu yang lo punya untuk diisi dengan hal-hal yang lebih positif. Misalkan lo bisa olahraga atau lo bisa mengasah skill lo. Siapa tahu dengan lo mengasah skill lo di bidang yang lain ataupun bidang yang sama, lo akan mendapatkan tambahan penghasilan di masa depan. Jadi daripada ngiri-ngiri, mendingan kita belajar untuk menambah ilmu serta mendapatkan penghasilan tambahan. Selanjutnya, cara gue pribadi untuk stop ngiri-ngirian atau membanding-bandingkan adalah dengan melatih rasa bersyukur dan memiliki growth mindset. Sebenarnya apa sih growth mindset itu? Simple. Gue cuma berusaha menjadi lebih baik dari diri gue di masa lalu. Let's say lo nabung bulan ini 200 ribu. Dan di bulan depan lo menambahin 100 ribu lebih untuk uang tabungan lo. Let's say dari 200 menjadi 300 ribu. Well, itu merupakan pencapaian kecil, tapi jika lo lakukan terus-menerus dan lo terus meningkat, itu akan menjadi sebuah pencapaian besar. Yang ketiga, cara gue untuk selalu merasa cukup dengan uang yang gue hasilkan adalah dengan hidup sederhana dan perbanyak menabung.
Hidup sederhana bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan kebiasaan mengurangi pengeluaran. Biasa makan di luar, bawa bekal dari rumah. Biasa beli kopi di Starbucks, bawa kopi sendiri dari rumah. Biasa beli baju trendy, beli baju-baju yang sifatnya timeless. Biasa belanja barang karena sale, coba pikirkan bahwasanya sale akan selalu ada setiap saat. Selanjutnya terkait dengan menabung, itu adalah soal kebiasaan. Terbiasa menabung sebelum membeli mobil, terbiasa menabung sebelum membeli rumah, terbiasa menabung untuk berjaga-jaga. Atau mungkin cara yang paling mudah adalah kalau misalkan lu adalah karyawan yang tiap bulan menerima transfer gaji dari perusahaan lo bisa aktifkan transfer otomatis dari rekening gaji lo ke rekening tabungan. Kan adanya dua rekening, yaitu rekening kebutuhan sehari-hari dan rekening tabungan. Jadi kita tahu sisa uang kita yang sebenarnya dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Well, kayaknya gampang ya, cuman kayak tiga-tiganya ini susah banget dilakuin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana caranya? Gue udah ngelaksanain 3 hal ini tapi kok belum terlaksana? Jawabannya cuma satu, men. Lo harus sabar. Zaman sekarang susah banget nemuin orang sabar. Orang maunya muda kaya, tua kaya, mati masuk surga. Well, semua orang juga mau. Cuman permasalahannya semua orang itu nggak bisa apa-apa itu berproses dengan cepat. Tidak semuanya itu memiliki garis start yang sama dan garis finish yang sama. Jadi nggak perlulah membanding-bandingkan. Jadi fokus untuk bersabar dengan apa yang lo punya dan kembangin skill yang lo punya untuk mendapatkan tambahan dan nantinya akan bisa menghasilkan tabungan yang lebih besar sehingga lo bisa merasa lebih cukup. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa like, share, subscribe, and comment kalau lo ngerasa konten ini berguna buat lo. See you in the next video. Bye-bye.